Saya berani jamin ya, mobil ini kalau masuk ke Indonesia, mau dia pakai merek Wuling atau merek MG atau merek Chevrolet bahkan, pasti mobil ini laku. Yes, ini adalah sebuah Baojun Y+. Dan seperti apa mobilnya? Yuk langsung kita bahas. Hai guys, welcome back to Auto Max dengan saya Satria Katana dan masih ada di Auto Shanghai 2025. Di sebelah saya, si mobil orange ini, si mobil kotak ini adalah Baojun Y+, atau mungkin di belahan dunia yang lain pakai nama Chevrolet Spark. Mobil ini kalau kalian perhatikan ya, bisa menggenapin tren boxy SUV yang ada di Indonesia. Karena kita semua tahu ya, mobil listrik SUV boxy itu sepertinya akan jadi tren. Kita juga udah bikin videonya si MG Cyber X ya, yang juga sama-sama listrik, sama-sama boxy juga, dan sepertinya akan bisa jadi tren. Nah, mobil ini sebenarnya sudah ada duluan. Bahkan saudaranya yang lebih kecil yaitu Baojun Y itu lebih duluan lagi. Yang mobil ini benar-benar di luar kebiasaan Wuling atau Baojun ya, desainnya. Dengan desain bagian depan yang ala-ala square box gitu ya, square box plus kalau nggak salah. Dan kita akan bahas ke bagian desain depannya dulu seperti apa. Oke, kita bahas di bagian depannya dulu ya. Lampu utamanya di sini, dia sebenarnya proyektor di tengah aja ya, kotak sini. Tapi di atasnya itu ada masing-masing dua lampu, atas dan bawahnya. Dan di bagian tengah sini, dia warnanya hitam dengan logo Baojun, warna hitam seperti ini. Bagian bawahnya, dia ala-ala SUV rugged gitu ya, dengan tarikan-tarikan garis seperti ini. Ada sensornya 1-2 titik ya, bagian depan masing-masing kanan dan kiri. Jadi depannya ada 4, dan juga dia ada kamera di bagian depannya. Plus di sini ada kotakan yang ala-ala radar gitu. Apakah ada radarnya? Ntar kita akan cantumin kalau memang ada sistemnya. Dan kapasitasnya juga lumayan tinggi dengan tarikan gurakan seperti itu. Geser sedikit kita ke bagian sampingnya. Nah, di bagian samping ini ada beberapa hal yang menarik yang mau kita bahas. Pertama nih, spionnya. Biasanya mobil kotak gini tuh spionnya kotak. Tapi di sini dia spionnya agak rounded, membulat seperti ini dengan kamera, dan juga dia ada lampu senya seperti ini. Nah, velgnya ya, kalau kalian perhatikan dia pakai warna gunmetal ya. Dengan profilnya dia 205 per 60 R16. Jadi 16 inci, nggak terlalu gede ya. Dan memang kalau kalian perhatikan ya, ini mobilnya tinggi saya 169 dan mobilnya nggak terlalu tinggi. Walaupun dia sebenarnya ada roof rail di bagian atas seperti ini, dia two tone ya, warna orange dengan warna hitam di bagian atasnya. Dan untuk handle pintunya masih yang model biasa seperti ini ya. Bagian bawah dia ada side body molding warna hitam seperti ini, dan ada glossy-glossy silver-silvernya di bagian bawahnya seperti ini. Ground clearance-nya nggak terlalu tinggi ya. Biasanya mobil kotak kayak gini kan agak sedikit jangkung. Justru mobil ini kotak, tapi nggak terlalu jangkung. Tapi setidaknya di bagian cladding-nya ini dia ada guratan dikit gitu, biar kelihatan lebih maco lah seperti itu. Dan di dekat pilar belakang tuh masih ada yang ornamen sewarna body seperti ini. Kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, berikutnya bagian belakang ya. Kalau kalian perhatikan, bagian belakangnya dia tetap atap hitam seperti ini ya. Dan dia ada lampu di bagian sini dengan bentuknya LED seperti ini ya, kotak begini. Dan pintunya tentunya dia buka ke samping. Ya, seperti ini. Sekalian kita lihat bagasinya ya. Ya, karena mobilnya nggak terlalu gede juga, dia nggak terlalu dalam ke dalamnya ya. Tapi kalau ke bawahnya ini agak dalam banget nih. Segini nih, tangan saya masuk nih. Sedangkan kalau ke bagian dalam ke tengahnya itu nggak terlalu dalam. Ya, nggak ada apa-apa di bagian belakangnya, cuma gantungan-gantungan doang aja. Dan ada lampu doang. Di bagian sini dia masih kasih untuk kantongannya seperti ini ya. Lumayan sih ya. Kita tutup aja. Ada wipernya di sini, high mount stop lamp, dan juga di bagian bawah dia masih ada kameranya dan juga masih ada sensor parkirnya. Itu aja di bagian belakangnya. Oke, kita mau lihat interiornya, jadi kita berubah ke mode POV. Oke, kita coba duduk di dalamnya. Dan ini Wuling sekali ya. Panel instrumennya ala Wuling, ini juga ala Wuling banget. Bahkan UI-nya juga mirip banget ya. Tapi setirnya ini oke nih, dia palang 3. Malah ini setirnya saya malah lebih ingat sama setirnya Expander nih. Atau enggak ya? Nggak tahu lah. Yang jelas di sini banyak tombol-tombol ya. Ada ornamen ala-ala karbonnya seperti ini. Bagian silver di sini dengan hitam seperti ini. Dan bagian tengahnya kosong aja ya. Dengan 1-2 cup holder. Bagian bawah tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada buat AC dan juga hazardnya. Dan materialnya tentunya as always mobil Cina cukup bagus ya.
Dan di atas ya atap aja, jangan berharap ada panoramik dan sebagainya. Di sini ada ornamen ala karbon dengan handle seperti ini. Dan bener tombolnya so-wuling sekali ya, dengan kantong seperti ini. Ya, seperti itu. Dan ini posisi duduknya memang commanding banget ya. Ayo, jangan salah fokus. Untuk baris keduanya terbilang B aja ya. Ada tempat penyimpanan terbuka di bagian tengah dan di belakang kursinya ada kantongan. Dan seperti ini door trimnya. Oke, jadi setelah kita lihat eksterior, interior, kita mau bahas sedikit speknya ya. Dia pakai motor listrik itu 75 kW dengan torsi 180 Nm. Jadi torsinya lumayan ya, hampir kayak mesin 2000. Hampir kayak mesin 1800 dengan dimensi panjang nggak sampai 4 meter. Jadi sebenarnya ini lebih ketemu sama Jimny ya dibandingkan kalau Jimny sama J6 ya. Dan mobil ini itu speednya maksimal itu di 150 km per jam. Jadi dipakai ngetol masih bisa. Balik lagi, sekarang kan tren mobil kotak mulai banyak di Indonesia. Dan mobil ini masih sister company-nya dari Wuling, dari MG, dari SAIC Group lah ya. Jadi sebenarnya dia punya peluang untuk dibawa ke Indonesia. Tapi apakah akan ada yang mau masukin ke Indonesia? Kita nggak tahu. Apakah itu mungkin MG, apakah itu mungkin Wuling, kita nggak tahu. Kita lihat aja ya nanti ya. Yang jelas, pendapat kalian gimana? Kalian bisa drop komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kayaknya itu aja dari Autonet Max kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah, subscribe buat yang belum, dan juga mampir ke TikTok, Instagram, dan juga websitenya Autonet Max. Itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Ayo yang jomblo, fokus mobil ya.